Ya, Bo. Tanggal 5 Januari besok kamu pindah majikan baru ya. Mani man. Persahabatan di sana ya, Beb. Jangan lupa bahagia di papa baru, Beb. Lagi, Beb. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Sesuai janji saya teman-temannya kemarin di Facebook dan di WhatsApp, bahwasannya saya mau membahas orbitan baru yang namanya siapa Mas Reza? Berarti namanya Money Man. Ini kan memang burung awalnya saya dikasih bos saya, Alel ABS Tegal, teman-teman. Cuman saya bingung mau kasih nama gitu Mas Reza. Nanti kita bicara udah jadi dulu ya. Nanti prosesnya ya Mas ya. Saya kan nelpon ke Om Alel, Om ini burung udah jadi Om, udah katakanlah udah dobelannya udah kuat. Coba lihat videonya Om Umbrus gitu. Saya kirimin nih ya Om Alel. Kasih nama apa ya enaknya ya? Om Alel kan punya saldo dan Mas Reza punya dolar. Gimana kalau namanya Money Man, Beb gitu kata Om Alel. Ya saya kasih nama Money Man dong. Iya. Singkat cerita, saya dikasih burung ini ceritanya gini Mas Reza. Mas Reza mungkin masih ingat waktu gantang Jasmine Mas. Di mana itu di Pacul ya? Di Pacul. Nah kan hujan-hujan ya. Awalnya Om Alel itu beli burung ini memang maunya untuk untulan, taunya betina ya. Nggak taunya jantan. Tahu sendirilah Om Alel ya, kualitasnya burungnya bagus-bagus. Kalau durasi 7 detik kan nggak mungkin dipiara. Gini Mas Reza, saya kan nggak tahu ini burung memang jantan apa betinanya ya. Memang dari Om Alel katanya, Brus sudah bawa aja Brus, miliknya mahal katanya kan. Tahu sendirilah burung kualitas Alel kan seperti apa. Nah daripada eman-eman mau diterbangin bahasa Jawanya bahasa Jawanya eman-eman mau diterbangin sama Malal, gua ambil aja. Kan biasa Mas, saya juga sering diberi burung sampah sama Mas Reza juga sering kan. Dan alhamdulillahnya Mas ya, burung enak lah Mas ya. Kita bicara proses dulu Mas ya. Enggak Umbrus dalam apa ya namanya dikasih kan nih buat teman-teman nih kan yang baru memproses atau baru nikmati proses lah. Itu kan kadang banyak yang bertanya apakah benar burung konslet itu dalam waktu dekat bisa konslet, dalam arti bahan konslet bukan lah. Om Umbrus sendiri nih kalau saya nih tanya lah, ini kan tadinya emang buat untulan ya. Nah, setelah diambil dari Om Alel itu proses berapa lama kira-kira? Nah bicara proses Mas, kan memang ini burung niatnya burung untuk apa namanya, buat untulan betina Mas. Buat hajaran lah, buat tumbal, biar burung betina sama gacor Mas. Tahu sendirilah Mas Reza, kita keluar kota terus ya kan, satu minggu sekali kadang keluar kota. Nah burung saya kasih, ini bicara proses Mas ya, memang dikatakan ini rezeki Mas. Jadi ya katakan rezeki lah ya. Berarti tanpa melewati proses. Melewati Mas, tapi rezeki. Tiba-tiba konslet. Ya, ini saya swear Mas, gak bohong Mas ya. Nah, kita tahu sendiri, kita sering keluar kota, sering ya burung aja kadang pakannya habis Mas. Burung saya kasih di gudang katakan Mas ya. Di gudang pakai kandang kotak, kebetulan itu kandang bekas ternak Mas, ada glodoknya ya. Singkat cerita, burung pokoknya rawatan. Singkat cerita dijabarin. Ya singkat cerita langsung, maksudnya prosesnya Mas. Iya. Ya, kalau di dari enggak. Kalau singkat cerita kan ibaratnya kayak film pendek jadi. Enggak Mas. Kita kan bicaranya berproses itu dari step by step. Iya, ya, saya mau cerita. Dengerin dulu. Ya. Nah, katakanlah tidak singkat cerita wis ya, prosesnya. Burung saya biarin Mas. Pakan pun sisaan loh. Pakan sisaan berarti. Sisaan dari betina-betina itu loh Mas, yang saya banyak loh ya. Setiap membersihkan tembok kan eman-eman, bahasa Jawanya kan sayang. Miliknya kan mahal Mas, tahu sendiri Mas. Ya kasihkan ke sini ya. Terus Mas, otomatis ada yang kenceng, ada yang polos Mas.
ada yang nggak nentu nih buat nggak nentu. Pokoknya katakan burung sampah mas. Disampahkan lah sampah. Kalau sampah mungkin udah dijual loh. Nah burung ini memang tidak jemur, tidak dimandikan, pokoknya ada air, ada pakan, itu pun sisaan mas. Berarti rawatan hidup lah ya. Rawatan hidup di dalam gudang. Kebetulan saya punya betina gacor mas ya. Mau tak kuntul lama ini. Nah, kenapa kok akur gitu loh mas? Tak perhatiin ya mas ya. Walah, ini jantan mas. Ngawin. Taunya jantan. Ngawin. Berarti sempat ngawin. Sempat ngawin dan sempat bertelur. Betinanya apa ninya? Betinanya. Kirain jantannya telur. Enggak. Sulapan kalau. Enggak mas, ngawin, saya lihat sendiri ngawin. Bertelur mas, tapi enggak netes. Enggak netes ya, betina satu. Banyak mas betinanya mas ya. Mungkin teman-teman yang mau belajar ya bahasanya dengerin cerita saya mas ya, barangkali bermanfaat mas ya. Namanya kan kita berbagi. Iya berbagi, memang kisah nyata mas ya. Nah setelah telur selesai mas ya, nggak netes, nggak tahu. Itu posisinya betinanya belum sempat ngerem ya berarti ya. Ngerem mas. Tapi sampai nggak jadi. Ya mungkin nggak ada sayurnya sih mas. Nggak dikasih kangkung sama jagung kan akan hidup mas. Nah singkat cerita tak ambil lagi betinanya, burung tambah gacor mas, tapi belum dobelan. Berarti baru ke gacor. Baru bunyi biasa, bunyi birahi mas. Kletak bunyi. Nah, kalau bunyi birahi, cek. Kalau bunyi nyambung birahi, berarti itu bunyi yang lanjut birahi. Iya, wis pokoknya arep sampean, iya. Pokoknya arep sampean. Birahi bunyi wis bahasa saya gini ya. Iya mas. Nah, tak ambil mas betinanya mas. Burung makin gacor. Tetap kletak. Saya nggak ada feeling mas. Belum ada pemikiran ini akan jadi konslet. Enggak, sama sekali saya nggak ada feeling seperti itu. Bang, burung aja kata Om Alel bunyi beli 70.000, ya kan? Durasi tahu sendiri mas, 7 detik, 8 detik kan. Nah, tak petal dari betinanya, burung nambah durasi mas. 15 detik ada. Kletak bunyi. Nah, saya kawinkan pertama jodohnya hijau, ya. Ada lagi betina yang warnanya par blue ya mas ya? Apa? BB. Bukan, pastel putih lah katakan. Pasput. Iya pasput ya mas ya. Kawin lagi mas. Netes maksudnya nelor lagi, ngeram lagi. Enggak. Ya karena. Mandul mas. Enggak mas. Mungkin ya faktor enggak ada sayur. Iya. Enggak ada kangkung, enggak ada jagung. Ya mau burung sapain mas buat tumbal doang. Saya kan gak berpikir untuk ternak mas. Iya. Kirain saya burungnya mandul. Enggak mas. Nggak jadi soalnya. Ya memang selama ini gak pernah netes sih mas. Mungkin kalau di ternak mungkin netes, kan saya yang udah konsep sih mas. Berarti kan selesai nelor, hitungannya buang telur. Iya. Dikeremin. Tapi dikeremin gak netes. Kalau dikeremin jantan sama betina walaupun gak ada sayur, biasanya 1-2 paling netes. Ya ini enggak sih mas, mungkin mandul kayak mas Reza. Enggak masuk canda mas. Kebetulan mungkin gak netes mas, bener. Mungkin burung ini masih terlalu muda bisa jadi ya. Sampai 4 kali mas betina, dan prosesnya pun kira-kira selama setengah tahun mas. Setengah tahun. 6 bulan lah ya. Itu kira-kira paling lama, tapi 1 tahun gak ada. Nah sampai dari pertama hijau, terus par blue apa pasput? Pasput. Nah paskun, terakhir itu sama apa ya kemarin ya? Kobal, bener kobal mas. Tetap mas prosesnya seperti terus, nggak netes terus mas. Lah sampai keluar dobelan ini gimana ceritanya? Nah terakhir 4 betina itu saya ambil, burung tak sampaikan terus mas. Tetap kasih pakan sampah itu mas di tebok ya. Memang saya kejem mas, dikatain kejem. Wong burung saya nggak pilih mau konser sih mas. Berarti berapa bulan ya? 3 bulan mas, udah ada tanda-tanda dobelan. Tanda-tanda lo ya, latihan. Nah, burung tak perhatiin kok gacor ya. Wah, ini mau konslet nih. Saya tanya ke bos, ini burung udah double atau belum ya kan? Udah double bros, gitu. Bawa sini. Tahunya double. Nah, burung tahunya double dari ngekek
itu ada selahnya mas, habis ngekek ada selahnya, ngekek lagi. Kuat berapa ya, kira-kira itu 20 menit mas. Di posisi betina yang terakhir Nggak ada betina, udah terambil. Mungkin burung ini stres bisa jadi. Di situ saya nggak dikasih sayur, nggak dikasih kangkung mas. Nah berarti burung ternakan ya nggak pakai kangkung, nggak pakai sayur, itu notabene berarti burung mandul gitu ya, nggak bakal bisa jadi. ya nggak jadi seperti itu mas, nggak jaminan. Mungkin pas ini doang, pas apa mani doang mungkin nggak bisa nonton. Jadi gini Om Bro, kan banyak nih realita yang tanya nih. Saya minum dulu mas ya. Iya. Panik, karena pertanyaan saya ini kadang sepele tapi menyakitkan. Iya. Nggak apa-apa mas, tanya aja yang menyakitkan. Ya terus tanya mas, silakan. Kadang kan kayak teman-teman yang belajar proses dari nol. Kalau saya kan dominan milih bahan itu dari durasi. Ya, karena spek bahan semua betina jantan berawal dari durasi emang. Bahan lah ya. Kalau kata umum Bro sini berawal dari 7 detik, emang tadinya nggak sengaja, saya juga lihat kan. Tadinya nggak sengaja, cuma prosesnya itu kan bisa ke konslet melewati step by stepnya kan. Kadang apa ya, teman-teman yang baru nikmati proses masih bingung loh, gimana cara ngeluarin dobelan jantan, gimana cara carinya apa penggacoran jantan. Kadang bingungnya di situ. Lah kalau umum Bro sendiri nih, proses penggacoran monumen sampai keluar dobelan, sampai ke lagu kering, sampai ke dobelan konslet wis katakanlah ya. Belum oh, ini masih masih bahan wis, masih bahan. Itu prosesnya gimana, ataupun cuma digeletakin bahasa Inggrisnya ya? Apa dirawat semaksimal mungkin, gimana? Jadi gini mas, mungkin ini kesimpulan saya mas ya. Burung dari single dijodohin 3 betina lagi sampai betina 4 kali. Mungkin dari nyaman nggak nyaman sampai nyaman nggak nyaman, sampai burung frustasi mas mungkin. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung frustasi. Ya? Jadi gini mas, bahasanya itu ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kayak lagu. Jadi asmara. Jadi gini mas, ketika burung sudah terpantau dobelan lah ya, katakan dobelan, saya nelpon ke bos Alel, bos, ini burung kayaknya udah konslet bos. Terus bawa sini, tak masterin sama saldo biar nambah nguji. Nah prosesnya baru saya kasihkan ke Om Alel. Memang ini kan burung dari Om Alel kan, tapi saya bilang proses rawatan hidup bisa jadi rezeki. Real lo ya, saksinya Mas Reza lo ya. Realita. Nah bahwa kadang gini Om Brus, kadang ada yang tanya kan, saya proses lama di jantan tapi penggacoran, di saat penggacoran mau keluar dobelan itu agak susah, harus gimana, apa ya caranya, langkah selanjutnya gimana. Kadang kan saya nyaraninnya buat, kalau saya pribadi nih, jantan gacor udah di posisi gacor, buat melangkah ke step selah ataupun dobelan, tak suruh ternak dulu, melewati grading. Berarti kan cara tidak langsung kalau mau nimen udah ngelewatin itu ya mas. Jadi wajar lah ya kalau konslet secara tidak mikir, kalau saya langsung jelas aja. Konslet mikir kan kita tahu stepnya. Kalau ini kan cuma alah nggak dimakanin loyang doang. Tapi jatuhnya jadi. Ini yang dibilang itu rezeki ya. Rezeki mas, walaupun mungkin versinya sama Mas Reza beda. Kalau Mas Reza kan benar-benar difokusin konslet. Kalau saya kan enggak mas. Memang awalnya burung ini saya anggap sampah mas. Tahu sendiri Mas Reza, burung saya di rumah kan betina semua. Nah di sini mas, kenapa saya nelpon bos Alel, burung suruh diboyong ke sini? Karena di saya betinanya melintir semua mas, rusak semua. Mumet. Lah itu bulldozer. Mumet mas. Iya. Durasinya malah kurang mas. Awalnya 2 menit 30, sekarang paling kurang 30, berarti 40. Yang poin pentingnya berapa bulan ini bisa jadi keluar dobelan? Kalau menurut saya sih setengah tahun mas. Setengah tahun ya? Lebihnya setahun lah ya? Ya pokoknya setahunnya harapannya sih ya. Secara tidak langsung ya Om Brus ya? Secara tidak langsung, seperti cerita tadi saya dibuat-buat ya. Saksinya Mas Reza, waktu ngasih pun ada saksinya, tanya sendiri ke Om Alel seperti apa perjalanan burung ini. Dan bos Alel pun kaget, nggak menyangka bahwa si Mani ini konslet loh. Nggak percaya loh, di telepon saya, lu bercanda. Ini bener bos, saya videoin, saya kirim.
Nah, suruh ke sini. Selanjutnya Om Alel entah diapain. Tetap mau pakai vitamin buat Iya vitamin mungkin. ABS, ABS. Kalau di umum burus kan nggak dikasih nasi aking doang. Anda kayak ke saya, dan kan tetap perawatan VIP kalau saya Jadi gini Mas, kadang yang fokus ke konslet nggak konslet, kadang yang cuma digeletakin bisa konslet, banyak kasusnya loh Mas. Iya, kadang kan nggak sengaja bisa jadi konslet, tapi yang sengaja malah nggak konslet. Belum tentu konslet. Kadang kan kayak teman-teman yang baru berproses berpikiran terlalu ambisi menurut saya. Karena gimana ya, proses konslet itu nggak ada yang mudah kayak bikin mie instan ya Mas. Iya. Tetap melewati step by stepnya, bisa memahami karakter burungnya. Pada intinya gini teman-teman, sebuah perjuangan, sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Benar sekali, setuju. Nah gini Mas, apa namanya ya, saya pun mencoba trik seperti ini belum tentu konslet Mas. Ini nyatanya. Nah ini kan rezeki Mas. Belum konslet tapi lagunya udah ke arah konslet. Katakan bahan. Bahan wis ora apa-apa. Jadi gini ya, ini sebuah cerita real, tidak dibuat-buat. Kalau teman-teman mau nyoba silakan. Kalau rezeki ya Mas ya, harus di garis bawahi kalau rezeki. Tapi kalau saya mencoba kayak gini lagi belum tentu konslet Mas. Belum tentu. Karena kan basic burung kita sendiri yang kita pola masing-masing. Satu burung, satu warna tapi beribu karakter. Beribu jalan untuk menuju konslet. Iya. Ada yang bukan pakai menuju Roma ya? Bukan. Menuju micet ya? Nggak tanya ekstra pudingnya. Oh, kalau ekstra puding mah semua tahu lah ya. Yang penting jangan tauge sama kangkung rasanya jadinya ngantuk. Enggak, ini saya nggak dikasih apa-apa, bener. Ini pakan pun apa namanya ya? Sisaan di tembok kan sayang Mas. Millet kan tahu sendiri harganya berapa. Ya. Itu aja millet kuning ya. Campur tembelek. Enggak, ini enggak bercanda teman-teman. Memang ini cerita real ya. Tapi kalau untuk penguncian, saya langsung hubungi bos Alel karena kebetulan di sini kan terminal konslet, jadi bisa ke master, bisa ngunci, dan khusus di markas ABS Tegal itu memang jantan semua Mas. Jantan loh. Kalau di saya kan betina semua. Sama saya. Makanya langsung saya boyong ke sini, takutnya yang lain rusak kayak gitu loh Mas. Kan nggak apa-apa Om Brus, semuanya kan di rumah Om Brus burung sampah semua. Ya bukan sembarangan kamu. Karena burung sampah semua ini nggak boyong ke sini Jadi gini ya. Jadi poin pentingnya nih Om Brus. Poin penting. Poin penting pengolahan konslet tidak sengaja atau konslet yang dirawat dengan sengaja. Itu poin pentingnya gimana menurut Om Brus? Poin penting dari saya. Maksudnya saran apa poin penting? Poin penting untuk pemula. Pengolahan bahan kan pasti ada poin penting yang harus diperhatikan. Ya mainin antara birahi dan emosi, antara nyaman dan tidak nyaman. Poin pentingnya berarti kan saat burung itu pasangan berarti posisinya kan nyaman, telur apalagi. Setelah disingle nggak nyaman, emosi naik. Poin pentingnya mengolah bahan itu kan berarti antara nyaman nggak nyaman sampai nanti yang jadi gini Mas, kalau nyaman emosi down ya. Ketika dicabut dari betinanya otomatis emosi. Birahi ngikut sendiri Mas. Situlah titik kegacoran lah, jangan bilang konslet nanti ada yang baper Mas. Ada yang baper. Iya bahaya. Sanalah ya. Kayak gitu Mas. Jadi poin penting dari saya ya berproseslah dengan sabar, jangan dianeh-aneh, apalagi sampai dikasih kecubung, dikasih bodrek ya. Orangnya saja Mas kalau mau kasih kecubung. Biar yang konslet orangnya kayak Reza. Jadi seperti itu teman-teman. Poin penting pengolahan bahan ataupun bahan jantan ataupun betina sengaja ataupun tidak sengaja itu kuncinya cuma poinnya satu, nyaman nggak nyaman ini. Jadi pahami karakternya, pahami dulu materi yang kita pegang. Nah nanti proses selanjutnya bisa konsultasi ke Om Brus, saya ataupun langsung DM ke Om Alel. Jadi seperti itu Mas. Nah satu lagi Mas kuncinya, tetap sabar, konsisten, pasti akan ada hasil walaupun hasilnya konslet atau gacor atau factor. Yang penting jalan lapangan. Yang penting ada usaha bukan jalan lapangan ya. Kirain jalan lapangan. Kalau udah usaha udah dapat,
jadi cuan. Nah ini Om Bro satu lagi nih. Ini kan udah bernominal besar nih ya. Ini kan udah sold out nih. Iya alhamdulillah. Ini rencananya mau buat apa uangnya? Gini Mas, saya kan tidak menghilang-hilangkan ya. Saya terima kasih kepada ABS Tegal. Bahannya dari Om Alen. Saya orangnya fair Mas. Kita 50-50 saja. Walaupun ini sudah dikasih loh ya. Intip dong bandrolnya. 2. Oh, berarti serba 2 lah ya? Iya. Wah, supaya dimicat aja. Jadi gini Mas, saya nggak ngilang-ngilangin lah ya kebaikan Om Alel. Walaupun ini burung udah dikasih ke saya. Kalau saya jadi orang jahat, ngapain hubungin Om Alel? Ya kan? Tinggal ditukar lah ya. Kita kan sudah seperti keluarga Mas. Jadi ya kita bareng-bareng makan lah gitu. Bareng. Intinya bareng-bareng berbagi, bareng-bareng. Ya sama-sama win-win solution lah. Jadi seperti itu Mas, bareng-bareng berbagi itu indah. Berarti kalau emang Om Bruce mau jahat mungkin bisa lah ya dijual sendiri lah. Iya, kita tikung sendiri main tikung lah. Oke. Thank you Om Bruce sharing-sharingnya malam ini. Semoga bermanfaat. Jadi berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendengar Om Bruce, mantap. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, Beb.